Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam berpegang teguh dengan akidah dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan tentang al-imanu bil qadari, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita baca lagi ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa tu'minu al-firqatun najiyatu ahlus sunnati wal jamaati bil qadari khairihi wa syarrihi. Kelompok yang selamat al-firqatun najiyah ahlus sunnah wal jamaah mengimani takdir Allah yang baik maupun yang jelek. Wal imanu bil qadari ala darajatain. Beriman kepada takdir Allah ada dua derajat, dua tingkatan. Kullu darajatin tatadammanu syai'ain. Setiap derajat tingkatannya mencakup dua poin, dua hal. Ini sudah kita sampaikan kemarin sedikit syarahnya. Kemudian sampai kepada ucapan Syekh Shalih bin Fauzan, wa fi qauli Syekh rahimahullah, dalam ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi ada kata-kata wa tu'minu al-firqatun najiyatu ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah yang nama lainnya al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, nama lainnya at-taifah al-mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah, ashabul hadis, ahlul athar, al-ghuraba, as-salafiyun. Ini sudah kita sampaikan kemarin. Nama-nama lain dari ahlus sunnah wal jamaah itu nama-nama yang banyak, namun untuk satu sifat ma'ana alaihi wa ashabi, yang berpegang teguh dengan ajaran Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, intinya sekali lagi, ini adalah salah satu yang wajib untuk kita pahami, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu yang hanya berpegang teguh dengan ajaran Rasul dan para sahabat Rasul SAW
khususnya dalam bab al-aqidah. Kemudian kata beliau, ucapan beliau tadi isyarah ila anna man lam yu'min bil qadari falaysa min ahli sunnati wal jamaah. Ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi ada isyarat bahwa yang tidak beriman kepada takdir maka dia bukan dari ahli sunnah wal jamaah. Bahkan nanti setelah ini akan ada ucapan bahkan tidak beriman sama sekali alias kafir murtad. Ini yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, menyimpang dari usul sunnah, dari prinsip akidah ahlus sunnah, menyimpang dari dasar-dasar akidah salaf, cuma ada dua kemungkinan. Ini secara global. Kalau nggak kafir, ya ahlul bid'ah. Antum pilih yang mana? Nah, yang ahlus sunnah wal jamaah. Ini sekali lagi menunjukkan yang sudah kita sampaikan, pentingnya belajar akidah salaf dan kontinu terus murojaah tentang pelajaran akidah salaf, tidak bosan-bosan belajar akidah salaf, karena kalau sudah menyimpang tidak ada yang lain kecuali kafir atau ahli bid'ah. Ya, sekali lagi ini nggak mungkin bisa kita jauhi kecuali dengan terus istiqomah, konsisten di atas belajar akidah salaf dari satu kitab akidah salaf kepada kitab akidah salaf yang lain, tentunya tanpa mengesampingkan pembahasan agama yang lain. Cuma ini yang paling utama. Kenapa demikian? Sebagaimana kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, li'annal inhiraf fiha khatarun azim. Ini ketika beliau menyampaikan masalah kenapa ulama Ahlus Sunnah banyak menamakan kitab-kitab akidah dengan as-sunnah, li'annal inhiraf fiha khatarun azim. Karena menyimpang dalam urusan akidah ini sangat berbahaya. Kalau tidak kafir, ya ahli bid'ah. Dan ini yang juga diutarakan oleh Imam Ahmad rahimahullah di awal-awal kitab Usulus Sunnah. Kata beliau, wa minas sunnatil lazimah allati man taraka khoslatan minha walam yu'min biha walam yakbalha lam yakun min ahliha. Ya, saya ulang lagi ucapan Imam siapa tadi? Nah, Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab beliau Usulus Sunnah, termasuk as-sunnah, yaitu akidah yang wajib dipegang erat, yang barang siapa meninggalkan salah satu dari prinsip akidah tersebut, lam yakbalha, dia tidak mau menerimanya, tidak mau mengimaninya, kata beliau, lam yakun min ahliha, dia bukan termasuk ahli sunnah. Ya, sekali lagi, ini adalah manhaj ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya yang menyimpang dari prinsip akidah ahli sunnah, akidah salaf, maka dia bukan termasuk ahli sunnah wal jamaah. Kemudian Imam Ahmad menyebutkan langsung setelah itu, ya, di antara usulus sunnah, kata beliau, al-imanu bil qadari khairi wa syarri, beriman kepada takdir yang baik dan yang jelek. Ini sekali lagi semakna dengan yang disampaikan oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu ta'ala. Yang tidak beriman kepada takdir, dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Makanya sering kita sampaikan, kesalahan, penyimpangan itu tidak satu tingkat. Ada kesalahan yang bisa mengeluarkan orang dari Islam kalau dia menyimpang dari rukun iman, di antaranya di sini. Kalau dia jatuh kepada pembatal-pembatal keislaman. Ada pula penyimpangan level yang kedua, yang lebih ringan, tapi juga berbahaya, yaitu menyimpang dari usul sunnah, prinsip ahli sunnah, meskipun tidak sampai ke derajat kufur akbar atau keluar dari Islam, yaitu penyimpangan dalam usul sunnah yang mengeluarkannya dari ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kesalahan dalam
dosa ataupun dalam masalah akhlak, ini tidak mengeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti yang pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, dan ini soal jawab beliau yang ditulis dalam kitab beliau Fatawa Arkanil Islam. Ketika beliau ditanya kapan orang itu keluar dari firqah najiyah, kelompok yang selamat Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata beliau kalau orang itu jatuh dalam penyimpangan tentang tauhid alias akidah, ataupun dia jatuh ke dalam kebid'ahan. Ini kesalahan yang membuat orang keluar dari al-firqah najiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun kata beliau, kalau ada kekeliruan kesalahan dalam masalah akhlak, ini tidak mengeluarkan dari Ahlus Sunnah meskipun kurang imannya atau dia berbuat dosa. Ini sekali lagi yang harus kita pahami. Kesalahan, penyimpangan tidak satu tingkatan. Maka dari sini pula wala wal bara juga harus apa? Sesuai dengan porsinya. Jangan yang salah dalam masalah tadi akhlak ataupun dalam masalah dosa maksiat disamakan dengan yang jatuh ke dalam tadi kufur akbar yang sampai keluar dari Islam ataupun dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian pula yang kesalahan penyimpangannya dalam status kufur akbar, jangan malah ditokohkan, jangan malah dibela, naudzubillah min dzalik. Demikian pula yang sudah jatuh ke dalam kesalahan dalam usul sunnah, jangan disamakan dengan yang salah dalam akhlak, apalagi yang nggak salah. Apalagi sampai dibela mati-matian, didukung. Maka ingat sabda Rasul, la'anallah man awa muhdatsan. Allah melaknat orang yang membela, yang melindungi kebid'ahan. Karena ustadznya, meskipun salah apapun, sampai kufur akbar pun dibela mati-matian. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati. La'anallah man awa muhdatsan. Allah melaknat orang yang melindungi, membela kebid'ahan. Di antara kebid'ahan yaitu penyimpangan dalam usul sunnah, seperti mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Ini adalah bid'ah as-sabaiyah, bid'ahnya Abdullah bin Sabah. Kalau ada ustadz atau dai meskipun profesor doktor meskipun mengaku ustadz sunnah, ustadz ahli sunnah, ustadz salafi, kalau sudah mencaci maki pemimpin kaum muslimin, maka ini adalah pengikut bid'ah as-sabaiyah Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Maka sekali lagi awas kalau membela kebid'ahan tersebut, la'anallah man awa muhdatsan. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Saya ulangi lagi ucapan Syekh Shalih bin Fauzan dalam ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, kelompok yang selamat Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Di dalamnya ada isyarat bahwa orang yang tidak beriman kepada takdir, dia bukan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan bisa keluar dari al-Islam. Wa hadha huwa muqtada an-nusus. Inilah yang sesuai dengan nas-nas syariat. Kama fi hadisi Jibril hina sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil iman. Sebagaimana dalam hadis Jibril ketika Nabi ditanya oleh beliau anil iman, tentang apa itu al-iman, Rasul bersabda, faqal al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Kemudian kata Syekh Shalih bin Fauzan, faja'ala sallallahu alaihi wasallam al-imana bil qadari sadisa arkanil iman. Rasul menjadikan iman kepada takdir adalah rukun iman yang keenam. Kata beliau, faman angkarahu falaysa bimu'minin. Barang siapa yang tidak mengimaninya atau mengingkarinya,
maka dia bukan orang mukmin. Ini yang kita sampaikan tadi, cuma ada dua pilihan. Orang yang menyimpang dalam bab takdir, dalam usulus sunnah, kalau enggak kafir, ya apa? Ahli bid'ah. Namun sudah pernah kita sampaikan mungkin dalam kajian yang lain, pembahasan akidah itu ada dua macam. Ada usulus sunnah, prinsip-prinsip dasar akidah. Ada pula furu'ul akidah, cabang-cabang akidah. Yang usulus sunnah menyimpang darinya, keluar dari Islam atau keluar dari ahli sunnah. Seperti yang kita contohkan tadi. Nanti kita akan contohkan dalam bab takdir juga. Orang yang dia tidak mengimani takdir sama sekali, kafir. Orang yang mencaci maki pemimpin kaum muslimin tadi, hukumnya apa? Mubtadi'. Orang yang membolehkan kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin, mubtadi' ahlil bid'ah. Meskipun nggak sampai keluar dari apa? Al-Islam. Paham ya? Ini yang menyimpang dari apa? Usulul sunnah, prinsip-prinsip dasar akidah. Ada pula yang dinamakan dengan cabang akidah. Ya, nanti akan ada sedikit contohnya. Namun kita contohkan dalam bab yang lain, seperti masalah apakah Nabi melihat Allah ketika Isra wal Mi'raj. Ini masalah akidah, betul. Dibahas dalam kitab-kitab akidah. Seperti Syarah Aqidah Thahawiyah, atau dalam bahkan usul sunnah Imam Ahmad. Tapi ini bukan masuk dalam kategori usul sunnah, prinsip dasar akidah. Kenapa demikian? Karena di situ masih ada khilaf di antara para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ada yang mengatakan Nabi melihat ketika Isra wal Mi'raj, ada pun yang mengatakan Nabi apa? Tidak melihat. Meskipun kalau mau diteliti lagi, intinya Nabi tidak melihat Allah dengan kedua mata beliau ketika Isra wal Mi'raj. Karena Rasul ketika ditanya oleh Abu Dzar, nurun an-na'rah, ada cahaya yang menghalangiku melihat Allah. Sekali lagi, ini betul bab akidah, tapi bukan bagian daripada apa? Prinsip dasar ahlus sunnah wal jamaah, bukan garis pemisah antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Beda dengan pembahasan orang beriman melihat Allah di surga. Sepakat ahli sunnah mengatakan orang beriman melihat Allah di surga. Yang menyelisihinya dia mubtadi'. Paham ya? Sama-sama babnya apa? Melihat Allah. Sama-sama babnya akidah. Cuma dibedakan oleh para ulama. Mana yang itu ijma' salaf, yang menyimpang darinya dia mubtadi', sesat. Barang siapa yang berselisih pendapat masalah furul akidah tadi, tidak boleh dikatakan ahli bid'ah. Paham ya? Baik. Jadi ini juga kita harus paham, jangan mau dibodoh-bodohi oleh sebagian dai-dai sesat, ahli syubhat, ketika dibantah, mengeles istilahnya dengan kata-kata semua orang kan bisa salah. Iya, bisa salah, tapi salah itu apa? Level kayak sambel, bang. Nggak satu apa? Level ada yang pedes sekali. Itu apa? Kufur akbar tadi. Ya, sekali lagi, jangan mau di GBLK oleh orang-orang tersebut. Ya, isinya kesalahan, penyimpangan, ada tingkatan-tingkatan, dan dari situ ada hukum wala wal bara sesuai dengan apa? Penyimpangan dan kesalahannya. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Baik, sekarang kita contohkan ada dua tadi penyimpangan dalam bab takdir, antara yang keluar dari Islam dan yang tidak keluar dari Islam namun keluar dari ahli sunnah. Meskipun ada nanti pembahasan pada waktu syarah Syekh Shalih Fauzan, namun juga lebih jelas lagi kita sebutkan dahulu. Yang keluar dari Islam seperti yang sudah ini kita contohkan pada waktu yang lalu, penyimpangan kelompok Qadariyah yang ekstrim, yang al-qudama, yang terdahulu. Ketika Abdullah bin Umar didatangi oleh dua orang tabi'in, Humaid bin Abdurrahman dan Yahya bin Ya'mar. Ketika itu mereka berdua curhat
tentang kelompok yang muncul di negeri Basrah yang dipelopori oleh seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani, yang dia dan kelompoknya punya pemikiran akidah Allah tidak mentakdirkan apa yang terjadi di alam semesta ini, dan tidaklah Allah tahu sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Ini sekali lagi akidah kelompok Al-Qadariyah yang Al-Qudama terdahulu. Kata Abdullah bin Umar, "Walladzi nafsi biyadihi, lau anna ahadahum anfaqa mithla Uhudin, ma qabilallah hatta yu'mina bil qadar." Seandainya salah seorang di antara mereka tadi menginfakkan 1 gunung Uhud emas, tidak akan Allah terima sampai dia beriman kepada apa? Takdir. Artinya orang-orang tersebut kafir, amalnya tertolak, batal. Wa may yakfur bil iman faqad habita amalu. Barang siapa mengkufuri keimanan, gugur semua amal ibadahnya. Dan ini yang juga ditegaskan lagi oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, nadhiru al-qadariyah bil ilmi fa in aqarru khusimu wa in ankaru kafaru. Ini wallah alam ditujukan kepada kelompok ahli ilmi, para ulama. Kata Imam Syafi'i, kalau kalian wahai para ulama ketika berdebat dengan kelompok Al-Qadariyah, maka mulai dengan pembahasan tentang ilmunya Allah, atau jadikan bahan dialog tentang masalah ilmunya Allah. Jika mereka mengikrarkan ilmunya Allah, maka mereka kalah berdebat. Namun jika mereka mengingkari ilmunya Allah, kata Imam Syafi'i, kafaru, mereka kafir. Ini yang dinamakan tadi menyimpang dalam usulul akidah yang mengeluarkan orang dari al-Islam. Kafaru, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini yang menyimpang dari usul sunnah yang hukumnya keluar dari Islam. Ini babnya masih takdir. Yang kedua, keluar dari ahli sunnah meskipun nggak sampai keluar dari Islam, yaitu kalau mengatakan manusia itu ketika berbuat terutama yang jelek tanpa kehendak dari Allah. Ini yang dinamakan dengan kelompok Qadariyah moderat. Ini kata para ulama, mereka menyimpang dari ahli sunnah, keluar dari ahli sunnah, namun nggak sampai kafir. Paham ya? Jadi sekali lagi ada penyimpangan. Meskipun satu bab, cuma perbedaannya tadi. Ada yang keluar dari Islam, ada yang tidak keluar dari Islam, namun keluar dari ahli sunnah wal jamaah menjadi ahli bid'ah. Sama juga tadi, pembahasan masalah ru'yatullah, melihat Allah. Ini bahkan ada 3 kategori. Ada yang tidak keluar dari ahli sunnah sama sekali. Ada yang keluar dari ahli sunnah namun masih muslim. Ada yang sampai juga keluar dari Islam. Apa contohnya yang keluar dari Islam? Sebagaimana kata Imam Barbahari, man za'ama anna ahadan ra'a rabbahu fi dunya faqad kafara. Kata Imam Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah, barang siapa yang mengklaim, meyakini ada seseorang yang bisa melihat Allah dalam keadaan terjaga, maka dia kafir. Dalam bab apa? Kalau ada yang meyakini ada seseorang, kiai atau ustadz atau habib atau siapapun yang mengaku bisa melihat Allah dalam keadaan terjaga, kata Imam Barbahari, faqad kafara. Paham? Jadi ini penyimpangan dalam bab melihat Allah. Kalau yang ini menyimpang, ini kafir, kata Imam Barbahari. Ada yang tadi keluar dari ahlu sunnah meskipun nggak sampai keluar dari Islam. Ketika menyimpang dalam bab apa tadi? Masih pembahasan ru'yatullah, cuma yang mana? Hati-hati. Hati-hati ya. Mana yang nggak salah jangan disalahkan, mana yang salahnya nggak fatal jangan yang mana yang keluar dari ahlu sunnah meskipun nggak sampai keluar dari Islam? Yang mana tadi? Babnya sama, melihat Allah. Masih ngantuk?
Hati-hati ya. Ini yang kita khawatirkan, makanya harus sering ditanya ini. Nah, anak ulang lagi, babnya melihat Allah. Ada yang menyimpang keluar dari Islam, sudah kita contohkan tadi. Kalau meyakini apa? Yang keras. Di mana? Itu yang penting di dunia itu. Ya, sekali lagi jangan gagal paham. Ini bahaya. Lebih baik nggak paham daripada gagal paham, meskipun yang terbaik paham dengan benar. Ya, hati-hati. Ya, kalau gagal paham yang berat. Nah, anak ulangi lagi. Babnya 1. Ru'yatullah, melihat Allah. Tapi penyimpangannya ada 2 yang fatal. Yang pertama, yang mengeluarkan dari Islam. Kalau meyakini ada seseorang atau bahkan dirinya mengaku bisa melihat Allah dalam keadaan terjaga, dia hukumnya apa? Sebagaimana kata siapa tadi? Imam Barbahari. Dalam kitabnya apa tadi? Syarhun. Iya tahu referensi lah. Iya masa tahu. Baik. Yang kedua ini menyimpang dalam bab ru'yatullah, namun keluar dari ahlu sunnah tapi nggak keluar dari Islam. Apa kesesatan kesalahannya? Nah, harus disampaikan. Apa? Ikut Isra Mi'raj. Ini bahaya ini. Nah, makanya perlu dites atau perlu kasih ujian tulis ya. Nah, masa nggak ada yang jawab? Hah? Nggak ada. Pura-pura nggak tahu atau? Kaum muslimin akan melihat Allah di hari pedih pada masa. Nah, ini yang fatal ini. Nah, sudah hampir anak kasih 100 tadi. Akhirnya kasih 0. Yaitu melihat Allah di surga. Yang mengingkari orang beriman melihat Allah di surga, ini mubtadi' sesat. Paham ya? Yang mengingkari orang beriman melihat Allah di surga, itu yang keluar dari ahli sunnah, mubtadi'. Paham? Seperti kelompok Jahmiyah, kelompok Al-Mu'tazilah, dan yang semisal dengan mereka. Dan itu yang merupakan inti pembahasan ulama dalam kitab akidah. Ya, masalah ru'yatul mu'min rabbahum fil jannah. Melihat Allah di surga. Paham? Anak ulangi lagi. Baik, harus ada satu yang jawab. Sebutkan 2 tingkat kesesatan dalam masalah bab ru'yatullah tadi. 6, 2 saja. 6. Ya, tolong diperinci. Kapan dia dikatakan kafir, kapan dikatakan dia ahli bid'ah? Hah? Usul-usulnya kafir? Enggak. Bab ru'yatul mukminin, jelaskan kapan orang itu kafir dalam bab ya ru'yatullah. Iya, kafir atau mubtadi? Kafir atau mubtadi? Kafir. Yang kedua, barang siapa yang mengingkari, ya, barang siapa yang mengingkari orang yang beriman dari Allah di surga, maka dia keluar dari al-sunnah tapi nggak keluar dari al-Islam. Paham toh? Baik, yang ketiga, ini yang ada khilaf antara para ulama. Ini ada khilaf antara para ulama, ini juga ada 2 intinya. Yaitu tadi di Isra Mi'raj, apakah ya Nabi melihat atau tidak? Ya sama-sama melihat Allah, cuma babnya Nabi ini lebih khusus. Apakah Nabi melihat Allah ketika Isra Mi'raj atau enggak? Ini khilaf antara para ulama. Ada yang mengatakan riwayat Abdullah bin Abbas melihat, riwayat Aisyah tidak melihat. Meskipun kalau dikompromikan ketemu bahwasanya kalau Abdullah bin Abbas menetapkan ya Rasul melihat tidak dengan mata kepala beliau karena nurun anna arahu, yang ditiadakan oleh Aisyah diingkari melihat Allah dengan ya mata kepala. Kemudian bagian kedua, melihat Allah di padang mahsyar. Ada 3 pendapat ulama. Ada yang mengatakan
semua melihat, baik mukmin, kafir, musyrik, munafik. Ulama Ahlussunnah ada juga yang berpendapat hanya orang mukmin dan munafik. Pendapat yang ketiga mengatakan hanya orang mukmin saja. Tiga-tiganya pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Itu dua pembahasan sama babnya secara global melihat Allah. Tapi ini khilaf antara para ulama. Ini yang disebut tadi dengan cabang akidah. Tidak saling membid'ahkan. Masalah Nabi melihat atau tidak melihat Allah di Isra wal Mi'raj, atau siapa yang melihat Allah di padang mahsyar. Ya, dua pembahasan ini ada bid'ah membid'ahkan atau enggak? Tidak. Pembahasan apa itu? Pembahasan apa yang enggak ada bid'ah membid'ahkan dalam hal ini? Iya apa? Sebutkan apa? Iya apa yang dalam bab ini? Ada dua contohnya. Baru kita sebutkan. Nggak tahu apakah anak yang kurang keras suaranya. Iya, kurang keras, Iya, melihat Allah di padang mahsyar. Ada berapa pendapat tadi? 3. Yang pertama, semua orang melihat Allah, baik yang mukmin, kafir, musyrik. Nah, yang kedua, orang mukmin dan munafik saja. Yang ketiga, mukmin saja. Apakah 3 pendapat ini boleh saling membid'ahkan, menyesatkan? Tidak boleh, karena dalam masalah apa? Ya, karena ini khilaf di antara ulama Ahlussunnah itu sendiri. Kemudian yang kedua pembahasannya masalah apa tadi? Apakah Nabi melihat Allah ketika Isra wal Mi'raj? Paham dong? Baik. Sekarang paham, wallahu alam besok. Makanya ya jangan sok, anak sudah khatam kitab akidah, ya baru dijelaskan sudah apa? Taib ala kullin wafaqanallahu wa iyyakum jami'an. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian kata Syekh Shalih bin Fauzan, kama law lam yu'min bi ghairi min arkanil iman. Orang itu kafir, tidak beriman kalau mengingkari iman kepada takdir. Ini juga sama kalau mengingkari salah satu dari 6 rukun iman. Ya, iman kepada Allah, malaikat dan seterusnya. Ini bisa orang itu keluar dari al-Islam. Kemudian kata beliau, qaul wal iman bil qadar ala darajatain. Beriman kepada takdir ada 2 tingkatan. Ini sudah kita sampaikan, ini sekedar, ini juga sama. Khilaf lafzi, perbedaan retorika saja. Yang masyhur, yang sering kita sampaikan, iman kepada takdir mencakup berapa poin, berapa hal? 4. Kalau di sini disebutkan apa? 2. Cuma 2 tingkatan, kata Syekhul Islam. Iman kepada takdir mencakup 2 tingkatan, tapi setiap tingkatan ada 2 hal. 2 kali 2 berapa? Pinter. Paham dong? Ya, ini sekedar apa? Perbedaan retorika saja. Sama-sama kalau intinya iman kepada takdir mencakup 4 hal. Mencakup ilmunya Allah, catatan takdir, kehendak, dan apa? Ya, al-khalaq. Semua ini ciptaan Allah. Ini mirip dengan pembagian tauhid. Yang paling masyhur, tauhid terbagi menjadi berapa? 3. Tapi Imam Ibnu Qayyim mengatakan tauhid ada 2. Ya, tauhidul ilmi wal khabar. Kemudian tauhidul qasdi. Ya, kata beliau tauhid ada 2, tauhidul ilmi wal khabar. Masalah mengkabarkan tentang Allah. Ini berkaitan dengan rububiyah dan asma wa sifat. Paham? Kemudian tauhidul qasdi, tauhid tentang tujuan, niat. Ini berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Jadi tidak saling bertentangan, sekedar beda apa? Retorika saja. Intinya sama. Demikian pula di sini, jangan kaget, loh katanya iman kepada takdir ada 4. Kok kata Syekhul Islam cuma ada 2 tingkatan? Ingat kata beliau, 1 tingkatan ada 2
2 poin, 2 hal. Nanti tingkatan yang pertama ada 2 hal, tingkatan yang kedua ada 2 hal juga. Tadi kalau 2 tambah 2 berapa? Ya 4. Jadi sekali lagi ini hanya beda retorika saja, intinya sama. Nah, karena kata beliau, wa dzakara Syekh rahimahullah huna annal iman bil qadari yastamil ala arba'i maratib hiya ijmalan kama yali. Secara global, iman kepada takdir ada 4 tingkatan. Yang pertama, al-ula ilmullahi al-azali bi kulli syai'. Wajib mengimani ilmunya Allah yang sudah ada sejak dahulu kala. Allah di antara nama-namanya adalah Al-Alim. Ya, ilmunya Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan dan tidak akan diiringi oleh kelupaan. La yadillu rabbi wa la yansa. Kata Allah, ya, la yadillu rabbi, Rabbku yaitu Allah tidak pernah tidak tahu dan tidak pernah lupa. Ini juga untuk membantah kelompok Qadariyah yang kudama, yang dahulu kala, yang mengingkari ilmunya Allah. Allah ilmunya azali, sudah ya tersifati dengan ilmu sejak dahulu kala. Pendom, bukan sebagaimana akidah kelompok Qadariyah yang ekstrim dan yang masih dilanjutkan oleh kelompok Syiah Rafidah. Ya, kalau nggak salah sudah kita sampaikan kemarin, bahwasanya meskipun nama Qadariyah yang ekstrim sudah tidak ada, yang pertama muncul di zaman Abdullah bin Umar, nanti akan disampaikan oleh pensarah, namun akidah ini diwarisi oleh kelompok Syiah Rafidah. Ya, makanya para ulama ketika menyingkap kesesatan dan kekufuran kelompok Syiah Rafidah, ya, dikatakan di antara akidah sesat mereka akidatul al-bada, bukan badak ya, bada. Dari kata-kata bada ya badu, maksudnya dhahara yadhar, itu sama. Intinya sebagaimana kelompok Qadariyah yang ekstrem yang terdahulu, yang mengatakan Allah tidak mengetahui sesuatu sampai muncul sesuatu itu. Dhahara, bada, sampai muncul sesuatu itu baru Allah tahu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini sekali lagi akidah sesat kelompok Syiah Rafidah, dan itu tertulis dalam kitab induk hadis mereka yang berjudul Ushulul Kafi oleh Al-Kulaini Al-Halik. Ya, ada bab, kalau di rumah saya ada kitabnya, ya, kitab atau bab al-bada. Ya, kata mereka, ma'ubidallah mislul bada, tidaklah Allah diibadahi semisal dengan akidah bada. Ya, jadi melecehkan Allah itu merupakan ibadah yang paling agung menurut Syiah Rafidah qatalahumullah. Ya, apalagi juga kalau dikembalikan kepada akidah mereka tentang imam-imam mereka, itu kebalikan. Kalau imam-imam mereka tahu sebelum terjadi, kalau Allah tidak tahu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, intinya lebih menuhankan imam-imam mereka daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tercatat dalam kitab tadi, Ushulul Kafi, ya, jilid yang pertama. Di awal-awal bab ada bab tadi al-bada, Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadi sesuatu itu. Kemudian di akhir jilid yang pertama itu juga ada bab-bab yang seperti kita sampaikan berulang kali, ada annal a'immah ya'lamun mata yamutun wa la yamutuna illa bi ikhtirin minhum. Ada bab bahwasanya para imam-imam mereka tahu kapan mereka akan mati, dan mereka tidak mati kecuali dengan kehendak mereka sendiri. Itu tercantum dalam kitab mereka. Maka ketika sekarang ini hati-hati, mereka sedang pansos. Beberapa kali, yang jarang sekali muncul ceramah imam-imam mereka yang pakai sorban itu, para dajjalin dari kelompok Syiah Rafidah. Dulu sebelum ada kasus ini, nggak pernah muncul di medsos kita terutama. Namun sekarang ini luar biasa, bergentayangan. Ini lebih daripada sekali lagi kelompok-kelompok dari Murji'ah dan sebagainya, Syiah Rafidah muncul, ceramah-ceramah potongan-potongan, kayaknya masya Allah mereka pejuang Islam, kayaknya Islam yang luar biasa. Namun sekali lagi hati-hati,
di balik ya senyuman mereka, di balik kelemah lembutan. Ya kadang imam mereka ngomongnya lembut, namun kayak seperti apa? Racun ular berbisa. Ya, kitab-kitab induk mereka sebagai saksi bahwasanya mereka bukan kaum muslimin. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan dari ucapan Imam Malik, ucapan Imam Ahmad, laisat rafidhatu milad islami fi syai'. Kelompok Syiah Rafidah bukan Islam sama sekali. Sekali lagi hati-hati, mereka dajjalun, mereka musuh Islam, musuh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qatalahumullah. Semoga Allah hancurkan Yahudi dan Syiah Rafidah wa man syaya'ahum ajilan ghairu ajilin. Kemudian kata beliau, wa min dzalika ilmuhu bi a'malil ibad qabla an ya'maluha. Di antara ilmunya Allah yang azali adalah ilmunya Allah yang berkaitan dengan perbuatan hamba-hambanya sebelum mereka melakukannya. Ya, seperti sekarang ini Allah sudah tahu ya apa yang kita kaji pada ya malam hari ini, apa yang kita katakan pada malam hari ini, berapa orang yang datang, berapa yang tim. Baik. Intinya ini yang wajib kita imani. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di depan mereka dan apa yang di belakang mereka. Allah bi kulli syai'in alim. Kemudian yang kedua, asaniya kitabatu dzalik fil lauhil mahfuz. Catatan takdir Allah di lauhul mahfuz. Setelah wajib mengimani ilmunya Allah, mengimani catatan takdir yang ada di lauhul mahfuz. Dalilnya, innallaha kataba maqadiril khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Allah mencatat semua takdir makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, yaitu di lauhul mahfuz. Nanti insyaallah akan ada perinciannya lagi. Yang ketiga, masyiatuhu asyamilah wa qudratuhu at-tamma li kulli haditsin. Mengimani tentang kehendak Allah yang mencakup semua yang terjadi. Ya, sebagaimana ungkapan para ulama, masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Ini juga yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam bait-bait syair beliau, masyi'ta kana wa ilam asya' wa masyi'tu ilam tasya' lam yakun. Apa yang engkau kehendaki ya Allah pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Dan jika aku menghendaki ya Allah tapi engkau tidak menghendaki, tidak mungkin terjadi. Karena ini semuanya makhluk ciptaan Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur semua yang ada di alam semesta, maka tidak mungkin ada yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, Ar-Rabi'atu. Dokter, belum? Kurang 1 menit. Ya, 1 poin. Ijadullahi likullil makhluqat wa anal khaliq wa masiwa makhluk. Yaitu mengimani tentang semua ini adalah ciptaan Allah. Bahwasanya Allah khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan yang kalian perbuat. Ya, tidak ada di alam semesta ini kecuali adalah makhluk ciptaan Allah. Sebagaimana kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah, wa kullu ma siwallahi alamun. Setiap yang selain Allah adalah alam alias makhluk. Wallahu alam. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan perincian pembahasan 4
tingkatan iman kepada takdir atau 2 tingkatan iman kepada takdir dengan perinciannya? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Tidak ada. Kalau di komen FB di sini ada pertanyaan, afwan, kalau mentakwil sifat Allah apakah juga keluar dari Islam? Tidak. Ya, mentakwil sifat Allah termasuk bagian daripada penyimpangan yang bisa menjadikan orangnya keluar dari ahlus sunnah tapi tidak keluar dari Islam. Seperti mentakwil istawa ar-Rahman alal arsy istawa. Istawa diartikan, ditafsirkan, ditakwilkan dengan istaula, menguasai. Kata ulama ini adalah takwilnya kelompok Al-Jahmiyah. Seperti juga kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i dalam awal kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadits, bahwasanya Ahlus Sunnah mereka menetapkan sifat kedua tangan bagi Allah. Seperti yang Allah firmankan, "Ma mana'aka anta tasjuda lima khalaqtu biyadayya." Kata beliau, Ahlus Sunnah tidak mentahrif kedua tangan Allah dengan mengartikan, mentakwil, mentafsirkannya dengan kedua nikmat atau 2 kekuasaan Allah, sebagaimana tahrifnya kelompok Mu'tazilah dan Al-Jahmiyah. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Takwil menafsirkan, mengartikan ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat di luar dari pemahaman salaf itu tadi, bisa mengeluarkannya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun tidak sampai keluar dari al-Islam. Baik, ini pertanyaan yang ada di FB. Kita baca lanjutan pembahasan iman kepada takdir. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Fadarajatul ula," tingkatan pertama dari tingkatan iman kepada takdir, al-imanu bi anna Allah ta'ala alimun bimal khalqu amiluna bi ilmihil qadim alladhi huwa mausufun bihi azalan wa abada. Tingkatan pertama mengimani bahwa Allah mengetahui apa yang diperbuat oleh hamba-hambanya dengan ilmunya yang sudah ada sejak dahulu kala, yang Allah tersifati dengan ilmu tersebut sejak dahulu kala dan selama-lamanya. Ya, sekali lagi, wajib mengimani ilmunya Allah itu adalah sifat dzatiyah bagi Allah. Ya, sifat yang senantiasa melekat pada diri Allah. Ilmunya Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan dan tidak akan diiringi oleh kelupaan. Ilmunya Allah azali, azali maksudnya sudah ada sejak dahulu kala dan abadi, selama-lamanya. Ini tingkatan yang pertama, poin yang pertama, mengimani ilmunya Allah. Atau kalau dalam ungkapan sebagian ulama, alima makana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi dan apa yang tidak terjadi seandainya terjadi dan bagaimana kejadiannya. Ya, sekali lagi, ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Wa alima jami' ahwalihim minat ta'ati wal ma'asi wal arzaki wal ajali. Allah mengetahui semua keadaan mereka dari ketaatan, kemaksiatan, rezeki, dan kematian mereka. Dalam ayat seperti yang sering kita sampaikan tentang pembahasan istiwa juga, surat Al-Hadid ayat yang keempat, Allah mengatakan, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy." Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia istiwa tinggi di atas aras. Dia mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang naik ke bumi, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas langit.
dan Dia bersama kalian di mana saja kalian berada, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Ini wajib mengimani ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, "Tsumma kataballahu fil lauhil mahfuz maqadiral khalq." Kemudian Allah mencatat semua takdir makhluk tersebut di dalam Lauhul Mahfuz. Seperti yang sudah kita sampaikan hadisnya tadi. Fa awwala ma khalaqallahul qalama qala lahu uktub. Ketika pertama kali Allah menciptakan pena takdir, Allah berfirman kepadanya, uktub, tulislah. Qala ma aktub, kata pena takdir, apa yang aku tulis ya Allah? Qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ini sekali lagi poin kedua dari tingkatan pertama, mengimani catatan takdir. Dan ini yang kata para ulama, kalau orang itu mengimani catatan takdir seperti ini, hatinya akan tenang. Karena apapun musibah yang menimpanya, dia sudah meyakini ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau yang sudah ditakdirkan oleh Allah tidak akan mungkin meleset darinya. Dan yakini dan pahami bahwasanya di balik takdir Allah pasti ada hikmahnya. Sedikit lagi, fama asabal insana lam yakun yukhti'ahu. Apa yang sudah Allah takdirkan di dalam Lauhul Mahfuz, entah kebaikan, kejelekan bagi hamba, tidak akan mungkin meleset darinya. Ini yang sudah kita sampaikan tadi. Kalau dia punya keyakinan seperti ini, maka tenang hatinya. Makanya Rasul mengatakan, lau asabaka syai' fala taqul lau fa'altu kada lakana kada wa kada. Kalau engkau ditimpa musibah, jangan mengatakan seandainya aku nggak keluar rumah nggak akan kecelakaan, seandainya aku tidak punya proyek ini aku nggak akan bangkrut. Jangan mengatakan seandainya dalam masalah musibah. Walakin kul qadarullah. Namun katakan ini sudah takdir Allah. Wa ma syafa'a, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Li'anna law taftah baba syaitan. Karena kata-kata seandainya dalam bab ini membuka pintu setan. Orang itu bisa stres, frustasi, bahkan naudzubillah min dzalik, bisa bunuh diri kalau terus dihantui, dibayang-bayangi dengan seandainya. Maka ketika orang itu ditimpa musibah, langsung tutup rapat-rapat dengan akidah, keyakinan ini sudah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan semua itu pasti ada hikmahnya. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum, dan bisa jadi yang engkau benci itu baik bagi kalian. Sekali lagi, ini yang wajib diimani dalam bab at-takdir. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Dan sekarang memang sudah ditakdirkan untuk kita berhenti sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.